Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang sasaran dan objek evaluasi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hendro Adi Saputra MPD. Baiklah, di sini kita akan mulai sasaran dan objek evaluasi. Ya, pertama adalah subjek. Ya, subjek evaluasi, orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi? Untuk setiap tes ditentukan oleh suatu ukuran pembagian tugas atau ketentuan berlaku. Contohnya adalah untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka sebaiknya subjek evaluasi itu adalah guru, ya, atau dosen. Itu adalah subjek dari evaluasi. Yang kedua yaitu untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebaiknya subjeknya dapat meminta petugas untuk ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Yang selanjutnya untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka subjeknya adalah ahli psikologi. Di samping itu, alat yang harusnya bersifat rahasia, maka subjek evaluasinya haruslah seorang yang betul-betul ahli, karena jawaban dan tingkah laku orang yang dites harus dipresentasikan dengan cara tertentu. Itu adalah subjek prestasi. Selanjutnya yaitu ada pelandangan lain yang disebut subjek evaluasi adalah siswa, yaitu orang yang dievaluasi, ya. Misalnya prestasi matematika, kemampuan membaca, ya, menulis, atau kecepatan lari, itu tergantung. Yang kedua adalah selanjutnya adalah evaluasi sasaran, ya. Sasaran, objek dan sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu. Jadi itu adalah sasaran dari evaluasi. Selanjutnya dengan masih menggunakan diagram tentu transformasi, maka sasaran penilaian untuk diunsur meliputi input, ya, ada input, transformasi dan output. Pertama kita akan bahas tentang input. Input itu ada 4 aspek, ya. 4 aspek. Yang pertama adalah kemampuan, ya. Kemampuan mengikuti program dalam suatu lembaga institusi, maka calon siswa memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan itu disebut tes kemampuan atau attitude test. Selanjutnya itu adalah kepribadian yang kedua, ya. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuk dalam tingkah laku. Yang ketiga adalah sikap. Ya, sikap sebenarnya sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Itu adalah 4 aspek dari input tadi. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah inteligensi, ya. Untuk mengetahui tingkat inteligensi ini digunakan tes inteligensi ini yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli tes, ya. Jadi jangan ambil sembarangan aja tesnya, itu sudah diuji oleh para ahli dulu, ya. Dari hasil tes akan diketahui IQ, ya. Jadi semua IQ itu berbeda dengan inteligensi, karena IQ hanyalah angka yang, ya, merupakan petunjuk tinggi rendahnya inteligensi dari seseorang itu. Saja tentang input ada ini, ya, ini, ya, berkenaan dengan hubungan antara sikap-sikap, ya, dan kepribadian, ya. Dalam bukunya ini, ya, antara opening mengajukan gambaran ini, ya, tingkat kepercayaan bagaimana, sikapnya, nilai-nilainya, kepribadiannya. Ini adalah pola
transformasi adalah banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Unsur itu ada kurikulum, ya, metode, sistem administrasi, ya, guru dan personal lainnya. Ada input transformasi, baru setelah itu output, ya. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program ini. Jadi ada input baru output. Outputnya itu terbagi alat yang digunakan, alat tes evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini, ya. Terus kecenderungan yang ada saat ini di sekolah, ya, bahwa guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif dan kecerdasan saja. Banyak, ya, alatnya adalah tes tertulis, ya, aspek psikomotor, apalagi afektif, ini banyak. Ada kognitif, pengetahuan, psikomotor, keterampilan, ya, itu adalah sikap-sikap penilaian yang dinilai oleh seorang guru. Itu adalah silakan kalian kembangkan tentang objek dan sasaran evaluasi ini. Silakan dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk tulisan atau makalah untuk bahan kajian kalian berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan untuk membuat kajian lebih mendalam. Terima kasih.